Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Mukhtar Lutfi Al-Ansori dengan NIM 2540411054. Tempat tugas kami di SD Negeri Gambiranom dengan alamat Jalan Kalurang KM 7 Manukan Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Saya peserta pendidikan profesi guru tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG tahun 2025 sebagai bagian dari proses profesionalisme guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Saya bangga menjadi bagian dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan LPTK yang konsisten mencetak guru profesional berkarakter Islami dan berwawasan kebangsaan. Melalui IKIN ini, saya ingin menunjukkan komitmen untuk menjadi guru yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inklusif, dan bermakna bagi peserta didik. Dengan penuh semangat, saya menjalani proses uji kinerja ini sebagai bagian dari perjalanan menuju guru profesional yang berintegritas. Berikut video pembelajaran kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat? Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabb Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Masih semangat ya? Masih semangat. Bapak sebelumnya absen dulu. Yang tidak masuk siapa? Nihil ya? Oke. Baik, Bapak akan cek dulu semangat kalian. Coba tepuk satu, satu, dua, dua, satu, tiga, satu, dua, satu, tiga. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan materi bab keempat terkait hukum halal dan haram. Apa? Halal dan haram. Namun sebelum Bapak masuk ke dalam materi, Bapak mau menanyakan terlebih dahulu nih pelajaran kemarin. Masih ingat? Masih ingat? Apa? Pentingnya menghormati tetangga. Pinter. Pentingnya menghormati tetangga. Sekarang Bapak tanya, apa sih arti tetangga kalau masih ingat? Coba. Apa, Mas? Orang yang rumahnya dekat dengan kita. Orang yang rumahnya dekat dengan kita. Bagus, pinter. Jadi tetangga itu adalah orang yang tempat tinggalnya itu dekat dengan rumah kita, itu adalah tetangga. Jadi pentingnya kita menghormati tetangga, bahwa tetangga itu adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Ketika kita butuh sesuatu, pasti yang pertama kali menolong itu adalah tetangga, bukan saudara kita yang mungkin rumahnya jauh, tapi yang pertama kali adalah tetangga. Sekarang Bapak tanya,
tetangga kalian yang paling dekat di lingkup kelas ini siapa? Nah, pintar. Jadi tetangga kalian yang paling dekat itu adalah tetangga atau teman sebangku kalian. Baik, kita mulai saja. Nanti sebelum Bapak menyampaikan materi, nanti Bapak akan membuat kelompok. Nanti kita diskusi bareng terkait dengan materi halal dan haram. Oke. Materi terkait dengan halal dan haram. Yuk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mempelajari apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, kita mempelajari halal dan haram, tujuannya itu adalah pertama, memahami arti perbedaan antara yang diizinkan atau dihalalkan atau diperbolehkan dan yang dilarang dalam agama Islam. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari materi halal dan haram, kalian bisa membandingkan, oh ini makanan atau sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam, oh ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Seperti itu ya. Yang kedua, tahu dasar hukum halal dan haram, bahwa kenapa kok ini dikatakan haram, kenapa kok dikatakan halal, oh ini dasarnya ada di dalam Al-Quran, oh ini dasarnya ada dalam hadis dan seterusnya, gitu ya. Terus yang ketiga, dapat mengetahui sebab-sebab halal dan haram atau mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan sesuatu atau suatu perbuatan dikategorikan sebagai halal dan haram. Jadi bisa memilah dan memilih, gitu ya. Dan terakhir, dapat mempelajari cara mengaplikasikan konsep halal dan haram dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari sikap hingga konsumsi. Jadi tidak semuanya yang dikatakan haram itu adalah makanan, tidak semua yang dikatakan halal itu adalah sesuatu yang dimakan. Selanjutnya, terus apa sih Pak arti halal, apa sih Pak arti haram? Halal itu adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak mendapatkan dosa atau diizinkan oleh Allah. Yang kedua, pengertian haram. Apa sih arti haram? Haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan, digunakan, dan dikonsumsi serta akan mendatangkan dosa. Selanjutnya, dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, ada 3 dasarnya. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama. Jadi yang menentukan halal dan haram itu bukan manusia, tetapi apa? Allah sendiri. Jadi Al-Quran ini sebagai sumber hukum. Oh, bahwa ini halal, oh ini haram, gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah hadis. Hadis itu apa sih Pak? Hadis itu adalah segala sesuatu yang diucapkan, yang dilakukan maupun yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang diucapkan, dilakukan maupun ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu artinya atau namanya hadis. Dan yang terakhir adalah ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Ijtihad itu adalah pendapatnya para ulama, orang-orang yang paham betul tentang agama Islam, gitu ya. Ini dasarnya ada 3. Baik, kalau sudah cukup, Bapak akan membagi ke dalam 5 kelompok, nanti diskusikan tentang apa Pak? Silakan nanti kalian cari makanan yang termasuk halal dan haram, gitu ya. Sebutkan 2 makanan halal dan 1 makanan haram. Alasannya apa? Gitu ya. Paham? Yuk, hitung dari sini.
5. 5. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk sekarang kelompok 1 ngacung yang tadi 1 ngacung. Oke, dilihat teman-temannya. Sudah? Oke, kelompok 2 ngacung. Oke, dilihat teman-temannya. Sudah? Oke, kelompok 3 ngacung. Dilihat temannya. Sudah? Oke, turunkan. Kelompok 4 ngacung. Dilihat temennya. Cek, cek. Sudah? Terakhir kelompok 5 ngacung. Dilihat temennya. Cukup? Cukup. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti Bapak akan memberikan lembarannya, silahkan kalian diskusikan. Ya, diskusikan. Nanti penilaiannya seperti ini. Siapa yang maju terus hasilnya bagus, nanti dapat nilai 80. Siapa yang bertanya, pertanyaannya bagus, nanti Bapak kasih nilai berapa? 90, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang minuman pabrik. Pertama ada buah vita. Buah vita hukumnya halal karena mengandung buah-buahan. Yang kedua, Tratingdeng. Itu hukumnya halal karena minuman penambah energi. Yang ketiga ada vodka. Vodka berhukum haram karena ia termasuk dalam minuman fermentasi. Yang kedua ada makanan tradisional. Nama makanan itu adalah lemper. Lemper berhukum halal karena terbuat dari nasi dan lauk pauk. Yang kedua ada onde-onde. Onde-onde hukumnya haram karena mengandung minyak babi. Dan yang ketiga ada tape. Tape hukumnya halal karena fermentasi selagi tidak memabukkan halal. Hewan yang pertama ada ikan paus. Ikan paus hukumnya halal karena semua ikan yang hidup di laut halal. Yang kedua ada kura-kura. Kura-kura hukumnya haram karena dia termasuk amfibi. Yang ketiga ada lele. Lele bersifat halal karena semua jenis ikan. Selanjutnya ada pekerjaan. Yang pertama pekerjaan dokter. Dokter hukumnya halal karena menyelamatkan nyawa. Yang kedua ada polisi. Polisi hukumnya adalah haram karena menilang. Dan yang ketiga ada mekanik atau bengkel. Itu hukumnya halal karena membantu orang. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tanya. Mbak, tanyanya. Yang kencang. Apakah sama kura-kura dan labi-labi yang hidup di air dikatakan haram? Haram karena Kenapa? hidup di dua alam. Karena hidup di dua Alam. Bagaimana jika mekanik tersebut berbuat curang seperti mengganti busi tidak sesuai? Hukumnya apa? Hukumnya
haram. Haram. Kenapa alasannya haram? Karena ia berbuat curang. Karena berbuat Curang. tidak jujur. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup? Baik, A+ untuk kelompok 4. Pak, apakah kura-kura sama labi-labi ya tadi ya? Siapa yang bertanya itu? Oh ya, kura-kura sama labi-labi apakah dikatakan sama Pak? Kemudian apa hukumnya? Kura-kura sama labi-labi berbeda, tapi satu jenis, gitu ya. Berbeda tapi satu jenis. Kalau kura-kura itu mayoritas hidupnya di darat, dia tidak punya selaput. Kalau labi-labi dia punya selaput dan mayoritas di air. Tetapi labi-labi dan kura-kura itu sama-sama bisa hidup di dua alam atau amfibi. Kalau hewan yang hidup di dua alam itu jelas hukumnya haram untuk dikonsumsi. Silakan kalian kerjakan jawabannya di buku tulis saja. Oke, setelah itu nanti dikumpulkan. Hikmah kita mempelajari halal dan haram, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa Pak? Hati yang bersih, jiwa yang bersih, badan yang bersih, pasti segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan mendapatkan ridho dari Allah. Besok kita akan mempelajari terkait dengan bab 5 Khulafaur Rasyidin. Silahkan kalian pelajari, kalian baca materinya tentang Khulafaur Rasyidin. Apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Terus siapa saja orang-orang yang dikatakan Khulafaur Rasyidin? Terus prestasinya apa? Silahkan kalian baca. Kalau memang kurang lengkap di buku LKS maupun buku paket, bisa kalian cari di internet, gitu ya. Baik, kita akhiri pelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan pembelajaran dengan model problem based learning pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Proses ini menjadi pengalaman yang berharga bagi saya pribadi dalam menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik diajak untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan menemukan solusi dari permasalahan nyata yang dekat dengan kehidupan mereka. Saya menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran bukan hanya terletak pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan seseorang dalam menciptakan suasana kelas yang aktif, menyenangkan, serta mendorong peserta didik untuk berani berpendapat dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya. Terima kasih kepada para dosen, guru pamong, dan rekan sejawat, serta seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi aktif sehingga pembelajaran ini dapat berjalan sesuai harapan. Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pendidik yang profesional. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.